Waktu itu aku lagi di Kota Bima, lagi ada dinas. Kita udah janjian sebelumnya untuk ketemu di Bima, ngopi-ngopi gitu. Nah, terus pas dia jemput di lobi hotel, itu benar-benar deg-degan sih. Pas dia ajungkan tangan, dia punya karakter tersendiri yang begitu kuat. Ngelihat dia tuh benar-benar punya karakter yang sebenarnya aku cari. Tanggal 13 Mei 2023. Jadi pada saat itu saya ada kerjaan ke Bima. Dan itu baru beberapa minggu kalau nggak salah kita kontek-kontekan di Instagram. Jadi baru banget kenalan lah gitu. Ketemu, ngobrol. Walaupun kita kan baru ketemu 3 hari. Terus ngobrol juga belum terlalu banyak yang kita tahu dari satu sama lain. Tapi menurut aku, yang aku lihat dari Jase di pertemuan pertama itu, anaknya nggak neko-neko. Intinya dia ngomong A, itu beneran A, kayak gitu. Itu aku nggak ada ngerasa takut atau curiga. Aku langsung bisa ngeliat kalau Jas itu anaknya baik, terus bisa dipercaya. Seperti itu. Begitu. Dimulai dari ngelihat sifatnya dia itu yang tegas, terus dia yang lembut. Itu mulai bertahap-tahap tuh. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga mulai muncul semua sifat-sifatnya yang kayak ngerasa, ini nih yang aku cari nih. Nah, ini juga mulai ngeklik ketika kita ngobrolin soal impian di masa depan. Kita sama-sama punya cita-cita untuk ambil S2 di luar negeri atau bahkan punya kerjaan di sana. Ya walaupun kita nggak tahu apakah kita bisa raih itu atau enggak, tapi minimal kita punya mimpi yang sama, punya jiwa yang sama, punya kepribadian yang hampir sama, dan bahkan latar belakang yang hampir mirip juga. Saat itu tuh mikir kayak aku makin yakin dan udahlah, gas aja gitu, bismillah untuk coba mulai serius sama dia. Sadar kalau Jase adalah the one-nya aku. Memang dari awal ngomong ke satu sama lain kalau jangan sampai abu-abu dan gak jelas aja gitu. Jadi kalau misalnya dari awal kita kenalan, terus kita ceritain background masing-masing, kasih tahu aku tuh gimana, keluarganya gimana, teman-teman, kebiasaan dan lain-lain. Nah kalau misalnya selama sebulan pertama dirasa gak cocok, kasih tahu biar kita end aja kayak gitu, nggak lanjut lah intinya. Terus lanjut ke 2 bulan pertama. Kalau dari aku sih udah yakin ya kalau Jas itu the one. Begitu. Seperti itu. Karena jarak kita yang jauh LDR, jadi kita nggak bisa yang benar-benar ketemu setiap waktu gitu. Tapi karena ada tantangan itu, bahkan ada rasa bersyukur dan menikmati gitu sebuah tantangan itu. Ada dinas ke daerahnya dia, itu yang kadang-kadang jadwalnya nggak pasti, tiba-tiba ketemu sama dia, jadi nyempatin keluar jalan subuh gitu. Walaupun sebentar cuma 1-2 jam, tapi terasa puas dan asik gitu. Kita sama-sama saling yakinin, sama-sama selalu bisa memberi rasa aman, rasa percaya gitu. Selalu memberi kabar kayak gitu. Menghandle sebuah konflik itu, masalah-masalah, dan itu kan nanti bakal lumrah ya dalam rumah tangga. Ternyata kuncinya itu ya sabar dan ya sabar. Karena ini sih perbedaan sifat dan perilaku. Menurut aku itu berbeda pendapat, terus ada masalah besar di dalam hubungan sejauh ini tuh karena hal ini kayak gitu. Cara kita menyelesaikan masalah atau menangani hal tadi itu dengan saling terima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Itu dulu, bukan semata-mata terima aja. Aku ke Jase atau Jase ke aku juga saling ngasih tahu kalau misalnya ada perilaku atau sifat dari satu sama lain tuh yang menurut kita kurang bagus lah, kurang cocok kayak gitu. Jadi dikasih tahu kalau bisa diubah pelan-pelan, disesuaikan sama diri pasangan juga.
Seperti itu. Kita punya sebuah rumah yang dikelilingi dengan taman yang hijau, punya 2 anak mungkin, cewek, cowok. Terus lokasi rumahnya itu kalau bisa di hutan, di bukit-bukit gitulah, di daerah yang asri. Dengan kita yang udah bahagia, kita baru saja selesai kuliah dari luar negeri atau kita kerja sama-sama kerja di luar negeri, dan kita udah invest untuk beli rumah itu, dan keluarga itu benar-benar hangat, ceria, dan ngerasa bahwa ternyata apa yang ditakutkan saat muda itu ternyata nggak semenakutkan itu loh, pernikahan dan kehidupan dewasa itu ternyata setenang dan semenyenangkan itu. Intinya aku melihat diri aku berada dalam pernikahan atau keluarga yang hangat. Sedih. Aku sedih banget nanti dulu. Di pernikahanku, di masa depan, itu mimpi-mimpi aku, segala hal yang aku senangin tuh nggak direnggut. Aku masih bisa bersenang-senang dengan statusku sebagai istri atau sebagai ibu. Nggak ada yang direnggut dari apa yang aku punya sekarang, karena aku berada di level kehidupan yang baru kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu. Ya, itu aja. Jase, kamu harus lihat ini nih sekarang, dengarkan. Gimana sekarang? Kamu sudah lebih tenang, sudah lebih sabar lagi, sudah lebih perhatian, dan gimana? Sekarang mentalmu aman kan? Sudah berani ngomong kan sama orang-orang? Sudah lebih tahu cara bersikap sosial ke orang-orang kan? Ternyata kalau kita balikin semuanya ke Tuhan, pasti semuanya bakal lancar kan, seperti apa yang sering kamu doakan, sering kamu panjatkan. Iya. Intinya Jase, pokoknya kamu harus selalu jadi pribadi yang lebih kuat, selalu sabar, selalu ingat sama Tuhan, dan selalu sayang sama istrinya. Intinya gitu. Mungkin itu sih saran dari Jase di tahun 2025 ini. Itu aku mau bilang ke diri aku, saat itu aku udah semakin luas sabarnya, semakin dewasa lah intinya, semakin wise gitu. Karena statusnya juga udah beda, udah nggak kayak sekarang di 2025 sebelum aku menikah. Seharusnya sudah lebih matang lagi pengendalian emosinya, terus pola pikirnya, semuanya semakin lebih tenang lagi. Sedih lagi. Intinya semua yang kita takutin tuh nggak terjadi. Semuanya jadi baik-baik aja. Lagi nih. Hal-hal yang kita mau dapat di masa depan itu ternyata bisa, dan nggak sesulit itulah gitu. Dan di 10 tahun berkali-kali lipat ke depan juga bakal kayak gini, bakal tetap baik-baik aja, semuanya bakal mudah, bakal baik-baik aja. Intinya yang kita takutin tuh nggak bakal terjadi kayak gitu. Udah selesai. Itu aja.